Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan pelajaran geografi bersama Bu Guru Laila. Semoga kalian selalu sehat dan penuh semangat. Kalian tahu kan, jika Indonesia yang kita cintai ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk salah satunya adalah pertambangan. Maka, di materi kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang potensi pertambangan Indonesia. Baik, ini dia potensi pertambangan Indonesia. Mari belajar geografi dengan menyenangkan. Silahkan disimak materi yang akan Ibu sampaikan. Silahkan dicatat apa yang perlu dan penting. Boleh bertanya di kolom komentar. Apa saja hal-hal yang akan kita bahas di dalam materi kali ini? Yang pertama adalah pengertian sumber daya alam. Sebelum masuk tentang pertambangan, kita harus paham dulu apa itu sumber daya alam. Yang kedua ada pembentukan barang tambang. Yang ketiga, potensi penyebaran barang tambang di Indonesia. Yang keempat adalah kegiatan pertambangan. Kita masuk materi yang pertama. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari lingkungan untuk keperluan hidup manusia. Semua kekayaan alam yang ada di bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup. Jadi, seluruh sumber daya alam, baik itu yang berada di atas permukaan bumi ataupun yang ada di dalam bumi, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk mesejahterakan kehidupannya, itu disebutnya sumber daya alam. Baik, setelah tahu apa itu sumber daya alam, nah, sumber daya pertambangan masuk ke dalam sumber daya alam yang mana ya? Suatu sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi melalui pencairan, penambangan atau penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian yang termasuk di dalamnya adalah mineral, batu bara, panas bumi, minyak dan gas, itu termasuknya ke dalam sumber daya alam pertambangan. Nah, tadi sudah diketahui bahwa sumber daya alam pertambangan termasuk menjadi salah satu sumber daya alam bahan galian. Berdasarkan kepentingannya, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, sumber daya alam bahan galian ini terbagi lagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan A. Golongan A ini sangat strategis untuk pertahanan dan keamanan negara dan menjamin perekonomian negara. Maka sebagian besar pengelolaan sumber bahan galian golongan A dimiliki oleh pemerintah. Contoh golongan A adalah batu bara, minyak bumi, radioaktif, besi, tembaga, aluminium, dan timah putih. Sekarang kita masuk sumber daya alam bahan galian golongan B. Bahan galian golongan B ini dikatakan sebagai salah satu sumber daya alam vital karena merupakan barang tambang yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan jenis barang tambang ini dilakukan oleh masyarakat maupun pihak swasta yang diberi izin oleh pemerintah. Contohnya emas, perak, wolfram, magnesium, seng, dan batu permata. Banyak kita temui untuk pertambangan golongan B ini dilakukan oleh masyarakat, terutama dalam menambang emas yang biasa dilakukan secara konvensional. Nah, sekarang kita masuk sumber daya alam bahan galian golongan terakhir, yaitu golongan C. Bahan galian golongan C merupakan barang tambang untuk industri atau yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan barang tambang jenis ini dilakukan oleh masyarakat. Apa saja contoh bahan galian golongan C? Pasir, batu kapur, asbes, granit, dan marmer. Sekarang kita masuk tentang pembentukan barang tambang.
Pembentukan barang tambang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau disebut dengan renewable resource, yaitu sumber daya alam yang dapat pulih kembali dalam waktu yang relatif cepat. Contohnya, hutan, tanah, pertanian, perkebunan, dan hewan. Kenapa contohnya hutan? Karena hutan setelah ditebang kita bisa menanamnya kembali dan dapat tumbuh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian untuk pertanian juga seperti itu. Hewan, karena hewan selalu berkembang biak, dia juga termasuk ke dalam sumber daya alam yang renewable resource atau yang dapat diperbaharui. Pembentukan barang tambang yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau disebut dengan unrenewable resource, yaitu sumber daya alam yang setelah dipakai langsung habis dan memerlukan waktu yang relatif sangat lama untuk pulih kembali. Contoh barang tambang yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi dan gas, batu bara, dan biji logam karena mereka terbentuk dari sisa-sisa fosil atau sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur selama ratusan bahkan jutaan tahun di dalam perut bumi. Nah, minyak bumi adalah salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi ini terdapat di dalam batuan induk, namun tidak bisa langsung dibor atau digunakan. Minyak bumi bisa dibor setelah dia melakukan migrasi atau proses akumulasi secara alami. Untuk mengeksploitasi minyak bumi harus secara efisien. Jika tidak, maka akan mengakibatkan generasi yang akan datang terancam tidak bisa menikmati minyak bumi lagi. Di sini, Ibu sudah menampilkan peta potensi persebaran barang tambang. Di Indonesia sendiri ada lebih kurang 28 barang tambang yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Nanggro Aceh Darussalam sampai ke Papua. Jadi banyak sekali potensi barang tambang di Indonesia, baik itu aluminium, biji besi, emas dan perak, timah, minyak dan gas bumi. Semua pulau di Indonesia menjadi penghasil barang tambang. Dari sini kita belajar untuk selalu menjaga dan melestarikan barang tambang. Belajarlah bijaksana dalam eksploitasinya. Kita masuk materi yang terakhir yaitu kegiatan pertambangan. Sumber daya alam pertambangan adalah termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maka, tindakan yang tepat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam tambang sangatlah penting. Yang pertama yang harus dilakukan adalah observasi. Kalau untuk geografi, mengobservasi wilayah harus menggunakan peta. Dilihat dari peta, mana wilayah yang memiliki sumber daya alam tambang yang sangat baik, atau wilayah mana yang bisa kita lakukan eksplorasi lebih lanjut. Kemudian, setelah melakukan observasi, kita akan melakukan eksplorasi. Eksplorasi ini dilakukan untuk melihat seberapa besar keuntungan ekonomis yang bisa didapatkan dari pertambangan tersebut. Yang kedua, bagaimana teknis untuk mengambil atau mengelola pertambangannya. Kemudian, setelah dilakukan observasi dan eksplorasi, bagaimana teknisnya, maka yang terakhir adalah eksploitasi. Tetapi harus diingat bahwa mengeksploitasi barang tambang harus dengan bijaksana. Karena sumber daya alam barang tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, selesai sudah materi potensi persebaran barang tambang di Indonesia dari Bu Guru Laila. Terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan dengan baik sejak tadi. Jika ada yang mau bertanya, silahkan di kolom komentar. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi, lestari bumiku.